Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali ya, untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hudud, al-hudud, hukuman berdasarkan keterangan syariat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai hadis ke-11, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-12, yaitu hadis yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku perbuatan kaum Nabi Lut ya, atau kalau dalam bahasa sekarang LGBT itu ya, lesbian dan gay ya. Apa hukumannya, dan termasuk bagaimana jika ada orang menggauli hewan dalam tinjauan syariat ya. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin, barang siapa orang yang kalian temukan mengerjakan pekerjaan atau perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, seperti yang kita tahu ya, perbuatan mungkar kaum Nabi Lut adalah lelaki suka sama lelaki ya. Jadi mereka yang dikenal dengan istilah liwat ya, hubungan sesama jenis. Nah, maka kata Nabi, barang siapa di antara kalian mendapatkan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah ya, bunuhlah kata Nabi orang yang al-fa'ila, al-fa'il itu yang aktif, yang berperan aktifnya, wal maf'ul, dan yang menjadi objeknya, yang menjadi pelaku dan menjadi objek gitu ya, yang menjadi ya objek sasarannya ya, sasaran perbuatan liwat tersebut. Kemudian yang berikutnya, waman wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin, barang siapa di antara kalian mendapatkan ada orang yang waqa'a ala bahimatin, menggauli hewan, faqtuluhu, maka bunuhlah dia, waqtulu al-bahimata, dan bunuh pula hewannya itu. Hewan yang digaulinya juga dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Ahmad wal arba'ah, juga oleh Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, wan Nasa'i. Wa rijaluhu muwassakun, dan para perawi hadis ini dianggap bisa dipercaya, illa anna fihi ikhtilafan, kecuali di dalam perawi hadis ini ada khilaf,
Ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menilainya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, di dalam riwayat yang lain disebutkan di Sunan Al-Kubra, di kitab Al-Imam An-Nasa'i disebutkan, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Allah melaknat orang yang beramal atau orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis akhrajahu Ibnu Majah juga. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi para perawi hadis ini dianggap bisa dipercaya, kecuali ada satu perawi namanya Amru bin Abi Amru. Nah, ini dibahas oleh para ahli hadis. Nah, jadi Amru bin Abi Amru ini dia kadang-kadang meriwayatkan hadis yang munkar dari Ikrimah. Itu. Nah, ini yang kemudian dipersoalkan oleh para ulama hadis, ya, Amru bin Abi Amru. Nah, walaupun Yahya bin Ma'in mengatakan Amru siqah. Amru itu ya bisa dipercaya orangnya, terpercaya, ya. Tapi beliau mengingkari hadis ini, Yahya bin Ma'in, walaupun beliau mengatakan Amru bisa dipercaya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intinya ada khilaf, ya, di antara para ulama dalam menilai salah satu perawi yang ada di dalam hadis ini. Nah, lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis ini? Kesimpulan yang pertama, ittafaqo ahlul ilmi ala tahrimi amali qaumi Lutin. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya perbuatan kaum Nabi Lut, liwat atau gay itu, ya, haram hukumnya. Wa annahu min kabairidz dzunub, dan dia termasuk dosa besar. Nah, makanya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kisahnya jelas sekali, ya, diterangkan di dalam Al-Qur'an sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Misalnya kita bisa baca di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Hijr ayat 74. Apa hukuman yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut? Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan aliyah safilaha. Jadi diangkat negerinya kaum Nabi Lut itu, bagian bawahnya, nah, dibalik di atas, yang atasnya dibalik di bawah, lalu dijatuhkan. Diangkat dulu lalu jatuhkan. Wa amtorna alaihim hijaratan min sijil. Lalu kami hujani mereka dengan batu dari tanah keras. Ya. Itu hukuman yang ditimpakan Allah Ta'ala kepada kaum Nabi Lut. Nah, ini mazmum, tercela, dan sekaligus sebagai peringatan kepada generasi belakangan agar jangan sampai melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, lalu Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ulama semua sepakat tentang haramnya perbuatan ini. Tapi apa hukuman yang pantas untuk mereka, untuk para pelaku perbuatan kaum Nabi Lut itu? Nah, para ulama ikhtalafal ulama fi uqubati hadhil jarimati ala salasati aqwal. Para ulama berselisih tentang hukuman yang pantas untuk pelaku perbuatan kaum Nabi Lut. Setidak-tidaknya ada 3 pandangan. Pandangan pertama mengatakan annahu yuqtalu al-fa'ilu wal maf'ulu bihi mutlaqan. Nah, bahwa orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, ya, baik yang aktif maupun objeknya, yang pasifnya, itu dibunuh secara mutlak. Artinya dibunuh secara mutlak itu pokoknya dibunuh, terserah caranya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan
dia berlaku sama baik kepada orang yang sudah menikah maupun kepada orang yang belum pernah nikah, mutlak. Kalau zina kan beda ya. Orang zina itu hukumannya apa? Bagi siapa? Yang sudah menikah. Kalau yang zina belum nikah, cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau ini perbuatan kaum Nabi Lut, ya, baik dia pelakunya sudah menikah atau belum, hukumannya sama, dibunuh. Karena tadi Nabi mengatakan faqtulu al fa'ila wal maf'ula bih. Bunuhlah yang aktif maupun yang pasifnya. Jadi tidak ada perbedaan antara apakah dia sudah menikah atau belum menikah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini adalah pandangan Imam Malik dan salah satu pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ini adalah as-sahih ar-riwayataini min Al-Imam Ahmad. Ini pendapat yang paling sahih dari 2 riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Dan pandangan ini merupakan ijma'u as-sahabah, kesepakatan para sahabat, bahwa orang yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut itu dibunuh. Itu Bapak Ibu. Nah, cuma nanti cara membunuhnya bagaimana? Cara membunuhnya bagaimana? Ada beberapa pendapat dalam hal ini, ada 5. Ya. Tadi hukuman menurut pendapat pertama, hukuman orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Nah, itu ada 5 pendapat. Pendapat pertama, annahu yuqtalu bisayfi. Dia dibunuh dengan cara dipenggal. Lehernya pakai pedang, dipenggal. Nah, ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas. Nah, karena apa? Fa inna al-qatla idza utliqa, ya, in sarafa ila al-qatli bisayf. Karena kata membunuh dalam syariat, ya, Islam, ketika disebut secara mutlak, maka maknanya berarti dibunuh dengan cara pakai pedang, ya, dipenggal lehernya pakai pedang. Itu menurut pendapat yang pertama berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, annahu yurjamu bil hijarati, dirajam, sama seperti pelaku zina, dirajam. Pendapat kedua ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, farjumul a'la wal asfala urjumuhuma jami'an, kata Nabi. Saya ulangi, ya. Kata Nabi, ya, tentang hukuman orang yang berbuat perbuatan Nabi Lut, farjumu al a'la wal asfal. Bunuhlah, rajamlah yang di atas dan yang di bawah. Dirajam. Urjumuhuma jami'an, rajam semuanya. Nah, ini hadisnya. Hadis akhrajahu Ibnu Majah. Walaupun ada catatan bahwa dalam hadis ini ada perawi namanya Asim bin Umar bin Hafs bin Asim. Nah, dan dia adalah dianggap sebagai perawi yang dhaif. Karena apa? Karena lemahnya hafalan beliau, ya. Wa huwa dhaifun min qibali hifdhihi, karena hafalannya lemah, jadi dia dianggap hadisnya dhaif. Nah, ini Bapak Ibu ya luar biasa, ya. Jadi hadis itu kalau untuk sampai pada level sahih itu luar biasa. Kalau yang meriwayatkan hadis itu orangnya hafalannya lemah, nggak bisa ngapalin hadisnya, udah itu dianggap hadisnya lemah, gitu. Nah, padahal ngapalin hadis Nabi itu apa keutamaannya? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati
fawa'aha summa addaha kama sami'aha. Allah akan menjadikan bercahaya wajah orang-orang yang mendengar perkataanku, kata Nabi, ya, naddarallahu imra'an, Allah akan menjadikan seseorang wajahnya bercahaya, sami'a maqalati, yang mendengar perkataanku, kata Nabi, fawa'aha, lalu kemudian dia menghafalnya, memahaminya, summa addaha kama sami'aha, lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Nah, itu keutamaan apa? Menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting Bapak Ibu menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Apa? Al-Kahfi. Oh, membaca surah Al-Kahfi ya. Nah, akan diberi cahaya ya. Cahayanya gimana? Dari Jumat ke Jumat. Nah, kalau ini tidak ada batasannya. Jadi mutlak. Walaupun nanti apakah dijadikan bercahaya wajahnya di dunia atau di akhirat. Gitu. Nah, yang jelas nanti Bapak Ibu di akhirat itu kita pasti akan nyebrang yang disebut dengan sirot. Ada yang disebut dengan sirot. Nah, di situ nanti setiap orang berbeda-beda cahayanya. Ada yang terang sekali, ada yang redup, ada yang kadang hidup, kadang mati. Dan salah satu cara supaya kita punya cahaya itu berusaha untuk menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, karena hafalan Asim bin Umar bin Hafs ini dianggap ya lemah, sehingga hadisnya dianggap hadis dhaif. Nah, itu pendapat kedua, dirajam. Tapi tadi hadisnya dianggap lemah. Yang ketiga, hukuman bagi para pelaku perbuatan kaum Nabi Lut apa? Annahu ya, yurfa'u ala a'la bina'in fil baladi, dia diangkat ke tempat bangunan yang paling tinggi di negeri tersebut. Mana bangunan yang paling tinggi? Kalau di Indonesia di Monas lah kira-kira ya. Nah, lalu payurma minhu munkisan wayat ba'u bil hijarah, lalu kemudian dilempar, dijatuhkan dari gedung paling tinggi itu dalam keadaan kepalanya di bawah, kakinya di atas, dijatuhin. Setelah itu dilempari. Nah, sebagaimana yang terjadi kepada kaum Nabi Lut, seperti yang tadi disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 74. Kan itu diangkat, dibalikin, jatuh, dilempari. Nah, itu dalilnya. Hukumannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu pendapat keempat, mereka mengatakan annahu yuhraku binnar. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu dibakar dengan api. Wa huwa qaulu Abi Bakrin wa Ali wa Ibnu Zubair radhiyallahu anhum. Nah, ini adalah pendapat dari Abu Bakar, dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhum. Nah, dan wa ka'anna aliyan yara ar-rajma wa yara at-tahriqa. Nah, tapi seakan-akan Ali itu setuju dirajam, setuju dibakar juga setuju. Cuma nanti ada hadis Nabi bahwa tidaklah boleh seseorang menghukum makhluk dengan api illa rabbun nar, kecuali Allah, zat yang maha memiliki api. Nah, itu nanti bertentangan dengan hadis itu kalau dibakar. Nah, sehingga para ulama, kita tidak boleh menghukum seseorang dengan cara dibakar pakai api, karena ada hadis yang melarang ya. Lalu pendapat yang kelima, al-qaulul khamis, yuhdamu alaihi haitun. Wa hadza marwiyun an Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Ditimpa tembok. Jadi tembok dirobohkan, orangnya kena robohan tembok itu. Itu cara menghukum orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut.
Nah, cuma mungkin ini prakteknya agak susah. Cari tembok mau roboh dulu. Atau kalau enggak bikin tembok dulu kan ini. Nah, oke, gitu ya. Jadi ini ada 5 pandangan, 5 pendapat tentang cara menghukum orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Cuma dari 5 pendapat ini, 1 yang dirajam tadi hadisnya lemah. Kemudian yang dibakar dengan api bertentangan dengan hadis yang lain di mana Nabi melarang menghukum makhluk dengan api. Kemudian dirobohi tembok, ribet, agak susah prakteknya. Berarti yang 3 bermasalah. Pakai batu besar itu. Nah itu kalau dilempar batu berarti kan sama dengan pendapat ketiga tadi ya. Diangkat dulu, dijatuhi, dilempar pakai batu, gitu ya. Berarti kan tinggal 2 kemungkinan ya. 1 dipenggal, ya, karena ada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Yang kedua apa? Diangkat ke gedung yang paling tinggi, lalu dijatuhkan dalam keadaan terbalik. Saya itu dilempari pakai batu. Dalilnya berdasarkan surah Al-Hijr ayat 74 tadi ya. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Nah, hanya saja untuk pendapat keempat ini ada catatan dari Al-Imam As-Singkiti. Al-Imam As-Singkiti dalam tafsir Adwaul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran. Ini tafsir luar biasa ya. Jadi Al-Imam As-Singkiti ini menulis kitab tafsir. Setiap ayat itu ditafsirkan dengan ayat. Nah, ini unik ya. Dan kitabnya tebal berjilid-jilid gitu. Luar biasa ya. Ya intinya keilmuannya luar biasa lah. Mantap intinya. Nah, kami punya kitabnya ya, tafsir Adwaul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran. Nah, beliau mengatakan terkait dengan pendapat yang ketiga ini, kenapa kaum Nabi Lut diazab oleh Allah Ta'ala dengan cara negerinya diangkat ke atas, lalu dibalik, dijatuhkan, lalu dilempari dengan batu? Apa sebabnya? Sebabnya tidak tunggal. Sebabnya tidak tunggal. Banyak sebabnya. Bukan hanya sekedar melakukan perbuatan liwat kaumnya. Bukan hanya itu. Tapi juga apa? Kufur terhadap Nabi Lut. Mendustakan dakwah Nabi Lut. Dan bahkan menyakiti nabinya. Kumpul tuh. Jadi ya harus adil di sini. Jika kaum Nabi Lut dihukum dengan cara diangkat, dibalik, dijatuhkan, dilempari dengan batu, itu karena 4 perbuatan. Ya. Lah kalau orangnya hanya melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, tapi dia misalnya tidak kufur kepada Allah, dia tidak mendustakan Nabi, tidak menyakiti Rasulullah, apa dihukumnya harus sama juga? Nah, menurut Al-Imam As-Singkiti tentu tidak. Nah, tidak sama gitu. Ini Bapak Ibu, nah, walaupun bisa jadi orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, perbuatan kaum Nabi Lut, saya ulangi. Bisa jadi orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, berarti dia kan tidak percaya kepada ancaman Nabi tentang bahayanya perbuatan tersebut kan. Kalau dia percaya, kira-kira dia melakukan atau tidak? Kemungkinan tidak kan? Atau ada orang percaya tapi tetap melakukan? Ada juga ya? Ada juga ya, percaya tapi tetap melakukan. Ya, itu catatan dari Al-Imam As-Singkiti ya. Nah, berarti kalau begitu tinggal sisa berapa? 1 tadi. Apa? Yaitu dibunuh, dipenggal tadi ya. Nah, itu yang kemungkinan besar diterapkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut.
Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, baik. Tapi Bapak Ibu dan sekalian, tentang dirajam tadi itu, ya, ada hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kalau dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ar-rajulu ar-rajula fahuma zaniyani. Apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki, maka berarti mereka berdua itu berzina. Dianggap sama dengan pezina. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika hadis tadi dianggap lemah dari Ibnu Majah, ya, maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, cuman nanti rinciannya Bapak Ibu, kalau orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu dianggap zina, konsekuensinya orang yang melakukan perbuatan zina itu hukumannya ada berapa? 2 kan? 1 dicambuk jika belum menikah, yang kedua dirajam jika sudah menikah. Konsekuensinya itu kalau kita menggunakan hadis Abu Musa al-Asy'ari riwayat Imam Al-Baihaqi ini. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu tadi baru pendapat pertama kan? Nah, yang mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut adalah dibunuh, gitu ya. Nah, pendapat kedua tadi dirajam. Al-qaulu tsani ar-rajm, ya. Sama seperti hadduz zani. Tapi tadi berarti harus ada perbedaan. Yang ketiga, annal la'ita la yuqtalu wa la yuhaddu haddaz zani wa innama yu'zaru bidh-dharbi was-sijni wa nahwa dzalik. Orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut tidak dibunuh, tidak dihukum dengan hukuman pezina, tapi dia ditakzir. Nah, ditakzir, apa itu takzir? Takzir itu beda dengan hadd. Jadi hukuman syariat itu Bapak Ibu ada yang disebut dengan al-qisas, ada yang disebut al-haddu, ada yang disebut dengan at-ta'ziru. Tahu bedanya? Tahzir dengan takzir beda. Qisas itu apa? Diterapkan hukuman sama dengan apa yang dia lakukan. Itu qisas. Bunuh dibunuh, balas sama, ya. Itu qisas. Kita udah bahas. Kalau had itu apa? Had itu adalah al-uqubatu al-muqaddaratu syar'an. Hukuman yang terukur jelas secara syariat. Nah, itu namanya al-had, yaitu hiyal uqubat al-muqaddarah syar'an. Hukumannya clear, jelas, diterangkan dalam syariat. Itu had. Contoh apa? Mencuri dihukum potong tangan. Ada nggak ayatnya? Ada. Terus apa lagi? Berzina hukumannya di rajam atau dicam. Ada nggak hadis ayatnya? Ada. Nah, itu namanya had. Ada keterangan dalam syariat. Kalau tidak dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau takzir itu adalah at-ta'dibu ala dzunubi lam tusra fihal hudud, yaitu hukuman dalam rangka untuk, ya, mendidik, memperbaiki atas perbuatan dosa yang di dalam syariat tidak ada keterangannya secara tegas. Dalam syariat keterangan tegasnya nggak ada. Nah, tapi ini orang perlu diperbaiki, perlu dididik, gitu. Karena dia berbuat dosa.
Nah, itu maka hukumannya disebut at-ta'zir. Nah, takzir itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, tapi syariat tidak menjelaskan secara rinci ya sifat hukuman yang seharusnya diberlakukan kepada orang tersebut. Nah, maka ini dikembalikan kepada al-qadi, kepada pemerintah, kepada penguasa atau yang mewakili keputusannya. Nah, itu seperti apa misalnya Bapak Ibu, sholat itu wajib atau tidak? Kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu, dosa atau tidak? Bolehkah penguasa menghukum orang yang tidak sholat 5 waktu? Boleh. Itu kewajiban penguasa itu. Ya, karena harus menegakkan kan syariat Allah. Coba kalau udah bicara itu lain lagi. Nah, seharusnya yang namanya pemerintah itu apa? Tugasnya apa kan? Khalifatullah fil ardi kan? Betul atau tidak? Iya, pengganti Allah di atas muka bumi. Bagaimana mungkin hukum Allah bisa tegak jika pemerintah tidak menegakkan hukum itu? Bisa tegak nggak kira-kira? Tidak bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Maka sebenarnya pemerintah punya hak, pemerintah kaum muslimin ya, punya hak untuk menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan dosa menyelisihi ketentuan syariat. Itu. Nah, ini maka itu hukumannya disebut apa? Takzir. Ditakzir. Ditetapkan hukumannya berdasarkan ijtihad seorang qadi atau hakim. Nah, supaya apa? Dia kapok, tidak lagi melakukan perbuatan dosa tersebut yang dilarang memang oleh syariat. Nah, itu namanya takzir. Maka menurut pendapat ketiga ini, orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu ditakzir. Terserah, bisa dipukul, bisa dipenjara, boleh. Ini menurut pendapat Abu Hanifah dan pendapat para ulama dari madhab Az-Zahiriyah. Apa sebab? Karena para sahabat berbeda pendapat tentang hukuman orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Ikhtalafu fihi as-sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ikhtilafuhum fihi, perbedaan pendapat para sahabat itu yadullu ala annahu laisa fihi nasun sharih, menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang tegas terhadap hukuman atas perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, ini maka wa annahu min masailil ijtihad. Nah, ini termasuk kategori masalah ijtihad, dikembalikan kepada al-qadi, si penguasa. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir tadi, hukuman orang yang menggauli hewan apa tadi? Dibunuh. Kalau ada orang ketahuan menggauli hewan itu dibunuh. Gimana? Sama hewannya. Nah, tadi kan apa dalam hadis sebutkan? Faktulu waktulu al-bahimata. Hewannya dibunuh, pelakunya juga dibunuh. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, tetapi Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa hikmah hewannya kok dibunuh gitu loh? Hewan kan, apa ada hewan yang berhasrat? Nggak tahu juga ya. Ada nggak hewan berhasrat dengan manusia gitu? Nggak tahu kalau hewannya laki-laki, manusianya perempuan. Nggak tahu itu ya, ada atau tidak. Nah, artinya ada berarti ya. Nah, berarti kalau ada ya misalnya, atau kuda juga kadang-kadang ya. Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian. Maka jika terjadi hubungan antara manusia dengan hewan, tadi bunuh pelakunya dan bunuh juga
hewannya. Hikmahnya apa? Bukankah hewan itu tidak punya akal? Bukankah hewan itu tidak terkena taklif syariat? Hewan apa kena taklif syariat? Ada enggak dosa buat hewan? Kan enggak gitu. Dibunuh biasa. Nah, loh kok hewan tidak kena taklif syariat, hewan tidak berakal, kok dibunuh? Nah, itu kan pertanyaan. Fama balu hatuktal. Kenapa dia dibunuh? Nah, lalu dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kata beliau apa? Ma'urahu qala dzalik. Artinya ya, aku tidak melihat hal tersebut ya, yang mengatakan hal tersebut. Illa annahu, artinya ya bahasa gampangnya ini. Tidak tahu persis lah kira-kira kenapa kok harus dibunuh ya. Illa annahu yukrahu an yukala lahmuha au yuntafa biha, kecuali hewan tersebut kalau dibunuh makruh dimakan dagingnya. Kalau dia hewan yang halal dimakan dagingnya, misalnya kuda atau sapi misalnya, atau kambing gitu ya. Dia yukrahu an yukala lahmuha wa yuntafa biha, dan makruh juga dagingnya dimanfaatkan. Karena apa tadi? Digauli oleh manusia. Nah, tapi menurut pendapat yang kedua, ya, kalau dia hewannya adalah hewan yang halal dimakan dagingnya, maka dia disembelih. Itu. Kalau tidak, wa illa lam tuktal, tapi kalau hewan itu seperti hewan liar gitu ya, gajah misalnya, jerapah atau cetah dan lain sebagainya misalnya, maka itu tidak dibunuh. Nah, hadza qaulu fi madhhabi asy-Syafi'iyah. Ini adalah pendapat dari madhab asy-Syafi'iyah gitu. Karena Nabi melarang menyembelih hewan kecuali untuk dimakan. Jadi kalau hendak untuk dimakan, jangan dibunuh gitu. Kalau yang digauli oleh manusia itu adalah hewan yang tidak dimakan, yang tidak halal dimakan dagingnya. Wallahu a'lam. Ya baik, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, keterangan dari hadis nomor berapa tadi? Nomor 12. Jelas ya saya kira? Jelas sekali. Nah, ya setidak-tidaknya kita tahu perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Dan kita tahu itu adalah perbuatan yang haram, dilarang oleh syariat, dan semua ulama sepakat. Nah, maka heran jika ada orang datang ke negeri ini lalu mendorong supaya LGBT itu dilegalkan, lalu orangnya dihormati, dimuliakan, dicium kepalanya, dicium tangannya, kan aneh gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya, yang kemarin tokoh datang dari Roma itu kan. Nah, itu kok dihormati, padahal dia kesini untuk itu ya, mengkampanyekan supaya di negeri ini perbuatan LGBT itu dilegalkan. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini jelas pendapat orang tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu dan sekalian. Gimana? Kalau masalah hukum ad itu kan pemerintah ya. Kalau pemerintahnya muslim, bertakwa tenang, tahu hukum itu beres apanya. Tapi tidak menegakkan, itu kafir enggak ya? Kalau menurut itu yang golongannya suka mengkafiran tuh, itu pemerintahnya kafir. Iya. Karena udah tahu kok. Kalau memang tidak mau meletakkan itu, ya mundur aja, jangan jadi presiden. Iya. Takfirin. Ya, baik. Dalam Al-Quran ada 3 ayat diulang-ulang dalam surah yang sama, surah Al-Maidah ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul
humuz zalimun. Kafirun, fasikun, zalimun. Nah, ini penerapannya beda-beda. Nah, orang yang kafir tidak menerapkan hukum Allah ketika dia mengatakan ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Nah, itu baru yang kafir. Dia yakin bahwa ada yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka orang seperti itulah yang dihukumi kafir. Tidak mau menerapkan hukum Quran karena out of date gitu ya, udah usang. Tapi kalau dia yakin sebenarnya hukum terbaik itu ada hukum Allah dan Rasulnya, cuma dia tidak terapkan, padahal dia tahu, maka berarti dia namanya fasik. Fasik namanya. Fasik juga jelek. Ya jelek juga, cuman tidak beda levelnya kan. Fasik sama kafir levelnya beda. Atau dia tidak menerapkan hukum Allah, dia yakin Al-Quran Sunnah yang terbaik, cuma dia tidak terapkan karena apa? Karena merugikan dirinya, gitu ya. Nanti kalau saya terapkan, saya akan diturunkan. Misalnya kan rugi dong saya, udah habis uang banyak untuk dapat jabatan ini, gara-gara saya menerapkan hukum Allah, lalu saya dituntut untuk mundur kan, rugi saya, gak usah dipakai. Namanya ini apa? Zalim, namanya zalim. Nah, jadi itu Pak Nasir ya. Jadi ya tentu tidak boleh kita sembarang mengatakan wah itu kafir karena tidak menerapkan hukum Allah. Lihat dulu apa sebabnya dia tidak mau menerapkan hukum Allah. Tapi yang jelas ayatnya ada semua tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, karena sudah Isya ya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.